Selamat pagi Ibu. Di sini kami akan mewawancara Ibu dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan lingkungan laut. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kesempatan kepada Ibu. Sebuah juga sudah menerima kami di sini di tempat ini untuk melakukan wawancara tentang seberapa paham masyarakat di sini tentang sekolah TKK 1 Satap SDK Ulabolo. Baik, di sini kita masuk dengan pertanyaan yang pertama. Seberapa paham masyarakat tentang sekolah TKK 1 Atap SDK Ulabolo ini? Baik, terima kasih. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari adik-adik, kita perkenalan nama dulu karena Ibu tahu hanya ini saja. Mari Ibu. Di sini perkenalkan, nama saya Melissa Nabio, mahasiswa STK IP Citra Bakti Ngada Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 3. Asal dan soalnya. Saya Maria Jelenina Destika Negeni, asal dari Langa. Saya Angela Marisi Mabili, asal dari Soal yang dipanggil Ica. Soal apa? Soal 3. Yang pertama, seberapa paham tentang Masyarakat seberapa paham masyarakat tentang hal ya? Kalau kami di sini TKK Satap SDK Ulabolo, masyarakat di sini untuk pemahaman tentang sekolah kurang. Berarti saya langsung jawab untuk pertanyaan lain ya. Kurangnya itu kesadaran orang tua untuk antar anak-anak ke kelompok A, karena mereka rasa kendalanya di uang sekolah. Jujur kami di sini komitenya naik karena ada penambahan 1 guru. Terus yang kedua, orang tua itu untuk pendidikan anak usia dini untuk kelas A atau usia 4-5 tahun itu mereka rasa tidak penting, dan mereka antar anak itu nanti usia kelompok B. Makanya sekarang kami ada buat kelas parenting untuk tahun ajaran 2022-2023, dan puji Tuhan kami sudah berjalan satu kelas parenting baru 2 minggu lalu, supaya kita bisa melibatkan orang tua, dan kelas parenting itu berjalan untuk seterusnya supaya mereka bisa tahu pentingnya kelas PAUD itu ternyata seperti ini, pembentuk karakter, bahasa, kognitif, semua nanti ada di situ. Terus pertanyaan berikutnya itu langsung untuk 2-3 pertanyaan ya, tinggal kamu Pertanyaan berikutnya Ibu, atas dasar apa masyarakat menyetujui pembangunan lembaga sekolah di TKK Satap SDK Ulabolo ini? TKK Satap SDK Ulabolo itu atas dasar kesepakatan desa. Awalnya itu tuh digabung di atas SD, masih pakai satu ruangan kalau tidak salah. Itu masih masanya Ibu kepala sekolah yang lama, Ibu Maria Magdalena Ibu. Itu mereka bentuk itu tahun 2007, dan 2010 itu desa ada bangun gedung ini, dan tanah ini tanah suku desa yang dirikan ya sekolah. Terus pindahnya ke sini 2010, itu masih masanya Ibu Linci, dan 2018 saya sudah di sini, kami 2 guru. Itu saya sebagai guru kelas, dan 2021 bulan September itu Ibu Linci mengundurkan diri dan kami ada pergantian kepala sekolah. Setelah
ibu ini mengundurkan diri, saya naik kepala sekolah, ada penambahan 2 guru. Nanti itu di atas ada Miss Angel, Miss Germana adalah halangan. Untuk pertanyaan berikutnya, apa alasan yang bisa diberikan pihak sekolah kepada masyarakat setempat yang menyangkut tentang pendidikan anak usia dini di sekolah ini? Alasan itu yang pertama itu kita untuk pembentukan karakter anak. Karena jujur, kalau anak-anak langsung ke SD, mereka punya istilahnya perilaku beda, sikap beda. Kita di sini usia TK untuk pembentukan karakter, mental, sikap, dan kita di sini bukan untuk persiapan tulis, baca. Kita di sini pra. Karena yang membentuk tinggal poles, untuk SD itu poles. Kita hanya pengenalan. Itu saja. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, sejauh ini apakah jumlah murid di sekolah ini bertambah? Untuk tahun ini berkurang. Itu seperti yang Ibu bilang di awal tadi, untuk pemahaman orang tua untuk tahu kurang. Dan malahan kami baru-baru untuk mendapat murid, kami dari rumah ke rumah sosialisasi, kami buat pengumuman di aula kapela lewat Bapak Desa, dan sekarang kami sudah ada aturan anak usia 4-5 tahun harus, tahun depan itu harus ada aturan, tetap harus antar ke TK, harus dari kelas A. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, ketika dalam membangun sekolah ini, apakah terdapat kerjasama antara masyarakat dan sekolah untuk menyukseskan pembangunan sekolah ini? Ya, kalau untuk pembangunan gedung ini, jujur masyarakat di sini sangat antusias untuk pembangunan sekolah. Terus macam ada kegiatan-kegiatan itu orang tua dan masyarakat secara umum terlibat aktif tanpa terkecuali. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah pendidik atau pengajar di sekolah ini merupakan masyarakat asli dari daerah ini? Untuk kami tiga-tiganya bukan masyarakat asli ya. Kalau saya itu hanya karena hubungan kawin mawin dan dibelis. Nah, karena saya asli Maupunggo, suaminya orang sini, terus saya punya rekan guru di atas itu dari Obuku, suaminya orang kampung Bawol Buruk, terus yang satunya Germana, Miss Germana itu dari Jerebu, suaminya dari sini. Kan mereka dua alumni STP. Bagi Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah biaya SPP di sekolah ini disesuaikan dengan latar belakang masyarakat atau disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sendiri? Ya. Kalau kami di sini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan dengan latar belakang orang tua. Karena di sini penghasilan tetap orang tua itu petani, mata pencaharian petani. Bagi Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah terdapat bantuan atau sumbangan dari masyarakat dalam memfasilitasi media pengembangan anak di sekolah ini? Ya, ada bantuan dari desa, kadang orang tua itu kontribusi, terus dengan saya langsung jawabnya mungkin ada dari pemerintah, kami ada dapat bantuan dana BOP itu untuk pembelian AP dalam, ATK, pembiayaan untuk KKG. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah ada kegiatan-kegiatan di sekolah ini yang tidak disetujui masyarakat? Tidak ada. Karena kami segala kegiatan yang menyangkut dengan
kegiatan untuk di sekolah itu kami harus minta persetujuan yang pertama dari komite. Karena kami di sini kami ini sudah ada komite sendiri, dulu masih gabung dengan SD. Karena kami sudah buat untuk 1 tahun berjalan ini, kami harus minta persetujuan dari desa. Karena ini kan masih bangunan desa pun. Desa yang fasilitasi. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana upaya pemahaman pemberdayaan masyarakat tentang kepala sekolah ini? Bagaimana upaya pembaharuan atau pemberdayaan masyarakat tentang sekolah ini? Upaya pembaharuan itu kami buat dan parenting tadi supaya masyarakat tuh ternyata di sekolah itu sudah ada parenting, supaya ini orang tua itu tahu pentingnya pendidikan PAUD untuk anak usia 4 sampai 6 sebelum ke jenjang SD. Mereka harus antar siswa. Pernah satu kali itu di saat akreditasi kami hadirkan orang tua, dan bahkan orang tua ada yang bilang, ternyata ribet juga ajar anak, ternyata guru-guru TK harus seperti ini. Kami bilang ya rutinitas kami setiap hari ya begini. Mungkin anaknya dari rumah dan orang tua kena keseharian dari orang tua, dan setelah ke sekolah ya beda. Kami harus ikut alurnya anak. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa visi dan misi di sekolah ini? Visi dan misi itu untuk visi membentuk anak yang cerdas, ceria, baik, dan terampil. Misi itu mendidik anak bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak, menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar untuk tahap perkembangan anak selanjutnya. Seperti yang Ibu kata tadi, mental, sikapnya itu kita sudah. Karena kita sekarang itu ada mau masuk kurikulum baru, implementasi kurikulum merdeka. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan kepada kami. Waktu selanjutnya sebaiknya kepada Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk jawaban serta waktu dari Ibu. Pertanyaannya sudah selesai.